Pada dasarnya di dalam syariat kita yang namanya hutang piutang itu dibolehkan. Ya dibolehkan hutang piutang itu, tapi harus ada ilmunya. Ya kita harus tahu adab-adabnya. Kita harus tahu syarat-syaratnya. Ya sesuai dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 itu adalah ayat yang paling panjang. Ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu ayat yang paling panjang dan itu berbicara tentang masalah hutang piutang. Di dalamnya beberapa kali disebutkan catat, tulis. Ya, itu dasarnya. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berhutang makanan kepada seorang Yahudi. Ingat di sini harus diperhatikan pelan-pelan Bapak sekalian. Nabi dulu berhutang kepada Yahudi itu melakukan transaksi tidak tunai alias hutang piutang ini di dalam masalah makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ini pertama. Ini ada ilmu penting di sini. Jadi ketika berhutang yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, bukan untuk memenuhi gaya hidup, bukan untuk memenuhi gengsi-gengsian. Ya. Jadi sesuatu yang apa? Sesuatu yang darurat. Nah, ini syarat yang berikutnya. Yang berikutnya itu harus darurat. Apa yang maksud dengan darurat? Kalau tidak kita melakukan satu hal itu, ini darurat Pak ya, Bu. Kalau kita tidak melakukan hal itu, maka kita akan kehilangan nyawa. Ya. Jadi kalau belum ada kondisi seperti itu, kita akan kehilangan nyawa. Tidak boleh kita mengambil sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita sedang jalan atau tersesat di hutan misalkan Bapak sekalian, kita sudah sangat lapar sekali. Jadi sekeliling kita ada daun, ada pohon, tapi itu pohon daun beracun semuanya. Ternyata di hadapan kita yang ada adalah hewan-hewan yang haram misalkan, ya, semacam ular misalkan ya, atau yang lain atau ada bangkai apa gitu, tapi itu haram. Ketika hanya untuk sementara ya, sementara menghilangkan lapar ini agar tidak mati kita, maka saat kondisi itu sesuatu yang haram bisa berubah hukumnya. Untuk menyelamatkan apa? Jiwa. Karena tujuan maqasidus syariah salah satunya Allah menurunkan syariat Islam itu untuk hifdun nafs, menjaga apa? Menjaga jiwa. Itu darurat Bu. Itu definisi darurat. Kalau sekarang kita belum punya rumah, apakah rumah itu harus mesti atas nama diri kita sendiri? Tidak. Karena masalah rumah mah ada pilihan. Kalau kita belum punya rumah masih bisa sewa. Ini ada pilihan, di situ nggak darurat. Kalau darurat itu tidak ada pilihan, dan kalau kita tidak memilih mati kita, itu darurat. Jadi darurat itu mati atau tidak kita. Itu darurat Pak. Ya. Yang kedua, masalah kendaraan apakah harus atas nama pribadi? Tidak. Kendaraan ada pilihan. Kalau tidak punya sendiri bisa juga nyewa. Sekarang banyak kendaraan online. Ya, itu bukan darurat. Ya. Nah, ini harus dipahami memang ilmunya Bu sekalian. Ya. Itu tentang bab utang piutang. Satu untuk masalah-masalah pokok ya. Kemudian tadi darurat. Yang ketiga, sesuai dengan hadis yang berikutnya, ketika tadi Nabi berhutang makanan kepada seorang Yahudi dengan tidak kontan alias hutang, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi sudah menyiapkan baju besinya sebagai jaminan. Jadi kalaupun Nabi katakanlah tidak bisa membayar hutang makanannya, sebetulnya sudah lunas karena sudah ada baju besinya.
Yang dia apa? Dijaminkan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh, menjadi teladan terbaik untuk kita sebagai umatnya di dalam berhutang. Jadi kalaupun mau berhutang, contoh siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyiapkan alat untuk membayar hutangnya. Nah sekarang kita ngutang asal bae, Pak. Makanya hutang itu bos sekalian membayar kepastian dengan ketidakpastian. Kalau sekarang itu, ya membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ketika bapak ibu teken itu ngutang itu pasti harus dibayar. Sedangkan alat untuk membayarnya pasti tidak. Walaupun pebisnis sukses, bisnis itu bisa untung bisa rugi. Ya, ketidakpastian membayarnya itu. Membayar kepastian dengan ketidakpastian. Ya, ini hati-hati Ibu sekalian ya. Jadi ketika dalam berhutang, selain tadi hutangnya harus dengan sesuai syariat Allah. Tadi dalam Nabi berhutang itu tidak ada ribanya hutangnya ya. Tidak ada kezoliman di dalamnya, tidak ada tipu menipu di dalamnya Ibu sekalian. Kemudian kita pun harus mencatat masalah hutang piutang. Ya, kemudian tadi yang dilakukan oleh Nabi ketika berhutang harus siap membayarnya. Jadi ada rencana ketika berhutang itu. Rencana bagaimana nanti saya membayar hutang. Minimal Bapak Ibu punya gaji deh. Gaji bulanan. Misalkan bulan ini Pak Haji punten Nabi nunjuk karena repet. Nah, Pak Singgi nggak ngerti nih pasti. Karena repet apa ini Pak ya? Pak Haji bulan ini saya sedang kesusahan gitu ya. Saya sudah habis bekal ini Pak Haji. Ya, insya Allah gajian bulan depan saya bayar. Ya, nah, itu boleh ketika ada jaminan di bulan depannya gaji kita untuk membayar hutang kita. Ya, tapi tadi hutangnya tidak boleh ada ribanya ya. Ya, hutang boleh, tapi tidak boleh ada ribanya di dalamnya. Tidak boleh ada kezaliman, tidak ada penipuan di dalamnya.